Ready? Yuk mulai. Kayaknya dekat banget nih sama Muke. Emang begini? Kak, oke. Ini udah mulai belum? Udah, Hah? udah. Gak ada hai gitu. Kenapa harus kayak gitu? Hah? Kenapa harus kayak gitu? Ya biar kayak podcast beneran gitu. Ya, Oh my god. 3, 2, 1. Hai Close the Kak. door. Biar Ini, ala-ala podcast, Ban. Ini udah direkam ya? Ini udah direkam ya? ini udah direkam kok. Intinya kan Sip. kita cuma mau ngobrol. Lo opening dulu lah. Enggak, gue gak pernah ada opening-opening. Ya, buat kami harus ada opening dulu ya, Mi, sebagai bintang tamu. Oh my god. Ntar cobain mau ganti-ganti lampu dulu bentar ya. Astaga. Udah aman semua. Dah, yuk. Hai guys. Hai. How is your day? Alhamdulillah. Lumayan. Hai dong. Alhamdulillah. Lumayan. Gila ya. Lumayan rush. Berarti Padahal bukan hari Senin. syukurlah masih ada kegiatan.
Ya alhamdulillah. Ya di tengah-tengah demo-demo dan segala macam ini ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas. 98 juga kan yang demo kayak gini kan, bergerak se-Indonesia. Iya, tapi kan itu ya jadi rusuh banget ya waktu itu kan kemana-mana. Iya. 98 umur Mami berapa? Mami lagi ngapain? Umur Mami berapa tahun? 98 aku masih SMP. SMP. Aku Ini SD ketahuan kayaknya kan umur 98. berapa? Ini ketahuan dong umur kita berapa. Bani udah SMA ya? SMP lagi lingo. Ya, kita tuh sebenarnya temenan berarti udah berapa lama ya? 8 Kita udah tahun ya? Kita tuh 2008, sekarang 2024, berarti 21 tahun. Ngaco banget ya. ngaco. Matematikanya tolong ya. Tahu dong. 16 tahun. Jadi berapa tahun? 16 tahun. Iya 16 tahun. Wah, Mm-mm. 1 tahun lagi kita udah remaja, ABG kita. 16 tahun. Kayaknya kita mesti bikin acara deh di 25 tahun. Ya ampun. Enggak, tahun depan aja kita bikin. 17 tahunan ya, Sweet Seven. 17. Iya, Sweet 17. Kemana? Ya, basi kemana? Tapi ya ini gue mau cerita tentang ini aja yang gue rasain ya. Ya emang kita tuh jauh ya, gue berasa deket gitu loh. Karena ya kalau gue ini walaupun kita nggak cerita setiap hari gitu, cuman ya karena gue udah tahu gue kayak gimana tuh ya tetap setelah cerita sama kalian, tuh kayak energi gue ke recharge gitu. Apa lu pernah merasa begitu juga nggak sih? Apa emang pertemanan dewasa itu sekarang kayak gitu? Dulu kan perasaannya zaman SD, SMP gitu, temenan di sekolah, terus temenan di rumah, udah gitu pulangnya telepon-teleponan lah, besokannya ketemu. Tapi udah kalau liburan kan udah plong hilang aja. Tapi sekolah lagi main lagi gitu. Kalau gue sekarang ngerasa gitu, mau jawab sama kalian gitu, gue ngerasa kayak ya kalau ada apa-apa sih kalian akan tahu gue gitu. Iya. Coba Mami dulu deh. Kalau aku sih ngerasa yang paling berasa sih semakin gede kayak semakin sedikit ya teman kita tuh kayak seleksi alam gitu loh, kayak ada ngilang satu gitu. Terus yang akhirnya menetap ya terseleksi dengan sendirinya, oh ini ternyata aku nyamannya ngobrol sama ini gitu. Terus kalau udah ketemu tuh kita tuh kayak keluar semua gitu loh, mau ngobrol apa ya, wah semua keluar. Gitu, jadi nggak melulu kan kadang-kadang kalau misalnya kan kita tuh temenan gara-gara satu kantor ya dulu, biasanya kan orang kalau ketemu reuni lah cerita dulu gini gitu. Kita tuh kayak selalu ada bahan, selalu punya cerita gitu setiap ngumpul menurut aku ya gitu. Dan aku rasanya ya seneng aja selalu kayak apa ya, kan ya aku soalnya ibu rumah tangga ya, jadi ketemu teman-teman banyak tapi kan kadang tuh harus jadi orang lain, bukan jadi orang lain ya gimana? Iya. Harus adaptasi lah bahasa ininya. Gitu loh, harus ada yang harus pakai filter dikit lah ya gitu, nggak bisa bener-bener yang apa adanya kan gitu. Nah karena kita dulu satu kosan, satu kantor, ya sama Edo nggak satu kosan sih, tapi kan kita sering main bareng ya Dok. Jadi kayak satu nasib satu penanggungan kita mah. Jadi langsung aja gitu, begitu ketemu langsung apa adanya, nggak perlu gimana, nggak perlu basa-basi apa kabar, ini kamu gimana gitu, nggak perlu gitu loh. Kita kayak apa adanya aja, pakai baju kita sebagai teman ya udah. Iya. Gitu doang. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau Edo gimana? Ya benar sih, karena kan dalam circle pertemanan kita kan, aku juga orang yang paling kecil kan di antara kalian semua kan dulu kan. Anak baru fresh graduate masih 16 tahun gitu, kalian udah 19 tahun, kalian udah 20 tahun.
11 dari Hong Kong. Kan gue pertama masuk Trans TV 16 jalan 17, Ban. Gak percaya. Gak mungkin lah, Mi. Beneran, Ban. Umur. Kamu kan nggak mungkin dong, Do. Nggak. Itu namanya Iya, nggak mungkin terima lah. Itu kan artinya mereka mempekerjakan anak di bawah umur. bawah umur. Kamu ngaco. Nggak. Iya, beneran. Itu Aku nggak. beda juga cuma 2 tahun doang, ya ampun, dari Hong Kong. Ya makanya gue bilang kalian udah 19 tahun. Iya iya. Beneran, aku pengen ngetes kalian deh. Momen Bani masih inget nggak momen kita BDP 8 ya sebelum sama Mami Ronggo Tesa? Triggernya apa kita deket? Lu inget nggak, Ban? Ya kupon lah. Bukan. Bukan. Itu Karena itu, aduh, mau nyebut nama nggak enak ya. siapa? Sebut saja X. Ya itu pokoknya penindasan lagi. Apa ya? Aduh maaf ya, maaf. Apa ya? Pokoknya digalakin lah ceritanya, kan kita baru gitu ya, tapi senior pada galak-galak gitu kan. Terus kita tuh jadi kayak cerita curhat gitu lah. Kayaknya lebih banyak gara-gara itu deh. Awalnya, momennya. Ya nggak sih? Kita itu deket pas zaman trainingnya Pak Is, Ban. Iya, Mega. Gua di Mega Mendung. Dari situ Mami kan gak ikut training kan. Gua, lu, Yogi, terus siapa yang tinggi-tinggi jangkung itu, Ban. Anang. Kan awal-awal kita cuma berapa? Berlima, baru membesar, membuncit, terus tersaring secara alami lagi. Tapi kok bisa ada Odoy? Kok bisa ada Dadat? Kan dia Nah, musuh kita. Iya, dari kosan kan, pada dari kosan. Itu Mi. Dari situlah baru kita dugem bareng kan. Sotoy main ke Plaza Semanggi, anjir. Plaza Festival. Kalau inget dulu ya, pagi liputan, malam dugem, pagi liputan lagi. Iya, itu bangga. hampir. Luar biasa. Syukurlah kita masih bisa sehat dan waras nih umur segini. Iya loh ya, nggak berasa ya, hampir 17 tahun ya. Wow, udah 1 dekade lebih loh pertemanan ini. Kita jarang ketemu, tapi chemistry-nya Berkualitas. ada, iya, masih kayak keluarga lah gitu. Meskipun Bukan kayak keluarga sih, Mi. Kalau di Jogja kemarin kita udah keluarga banget itu. Kita di Jogja terakhir itu kan yang nonton Prambanan Jazz itu udah kayak senasib sepenanggungan dalam satu rumah. Yuk ulangin dong yuk. Kapan? Emang beneran harus direncanain dan komitmen kalau iya gitu, janjian tanggal segini, bulan segini, ayolah. Ya Iya sih. karena aku aja kan akhirnya kemarin ngajakin keluarga Iya, Jogja. Karena kan pas kemarin kan Mami kan Mas Dedi akhirnya manggung juga kan. Kayaknya emang harus menyesuaikan waktunya dulu ya, karena kegiatannya pada sibuk. Pada padat. Kalau mesti nginep kemana? Tapi apa Iya sih sih. yang kalian syukurin, yang kalian ngerasa bersyukur banget kita tuh bisa temenan? Karena temenan yang fake itu kan banyak ya, dan capek, jujur aja nguras. Iya. Bener. Ini kalian kayak kalau gue kesel tuh, kalau kayak gue lagi marah gimana, gue gak perlu ngomong, kalian juga udah tahu. Satu itu. Kedua, yang gue syukurin tuh juga kalian tuh gak pernah ngejudge, teman-teman tuh gak pernah ngejudge.
ngingetin iya gitu, gue salah gini, tapi nggak ada satupun yang ngejudge gitu. Nah, buat gue tuh kayak itu blessing banget punya temen yang bisa nerima lo apa adanya, mau lo seburuk apa juga namanya temen ya kan. Yang buat gue tuh ngerasa blessing banget temen Sama sih. orang tua. Sama sih, aku juga gitu karena kita tuh kayak ya udah aja gitu, nggak perlu setting, nggak perlu saring-saring gitu. Cule mah cule aja gitu, iya nggak? Iya, kita mah bener-bener frontal dan vulgar sih. Vulgar Gitu. dalam artian ya udah, ya ini kita, bukan orang lain gitu. Dan emang mana ya, ya zaman-zaman kita remaja dulu kan, ya udah masa-masa muda, darah-darah muda kita itu berkorban zaman-zaman 16 tahun yang lalu. Syukurnya ya bersyukurnya tuh kita ketemu ya pas aja gitu Ban, pas banget. Iya, Gitu kayak emang udah ditakdirkan kita emang ketemu. kita tuh beda-beda loh, beda-beda Iya. tapi Sama dari kita semua. bisa apa ya, beda-beda banget beneran. Bineka Tunggal Ika kita mah. Kesukaannya beda, terus pokoknya beda-beda banget lah, tapi bisa aja gitu barengan. Iya, Iya kan? betul. Apalagi pas, inget nggak pas zaman kita pertama kali ke Dufan bareng-bareng semua. Mm-mm. Itu kan zaman kita istilahnya itu bonding pertama kita. Ntar gue insert deh fotonya, gue masih punya. Kita tuh kayak terlalu dalam, jadi di mana-mana lu bayangin aja deh, kita kalau nongkrong di mana tuh selalu berisik, kalau kayak nggak peduli orang lain, cuma kita aja udah. Wah, kalian inget nggak kita nongkrong di Kemang anjing satu meja, udah barbar, aduh. Tapi memang iya begini juga ya, kita nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama. Pas naik gunung aja kayak cuma gue, Is Odoy maksudnya dia juga karena sini juga ya. Kita kayak nggak ada yang sama ya satupun ya. Nggak ada yang sama. Itu ya mungkin kita irisan tipisnya kita sama-sama suka entertainment, Suka adventure, tapi kesukaannya beda-beda gitu. Enggak sih, kayaknya itu kita cuma sama-sama suka nongkrong aja sih. traveling kita sama-sama suka traveling. Ya, nongkrong sama traveling. Nyambung aja gitu, nggak apa ya. Kita olahraga nggak ada yang suka selain Odoy, Roy, Dadat. Iya kan? Nggak ada. Lagi gua tidur mulu, rasanya di kosan. Ya, dia tuh orang Kalau mami mah orang yang paling bersih banget tuh dia. Kalau dia bersih ya Allah ya Rabbi, itu lama ya minta ampun. iya. Kayak anak baru ini, Mami. Zaman dulu tuh bersih Banget. Kalau yang paling berantakan tuh Poppy tuh. Kamarnya dia duduk di mana udah bingung. Baru mau ngomong Mami sama Poppy kayak langit dan bumi dulu. Bener gitu. Kalau aku sih bersyukurnya punya kalian itu, kalau ya karena emang zaman dulu aku masih belum mengerti dunia kerja kan, karena masih fresh graduate, belum pernah kerja secara profesional gitu. Jadi kayak kalian itu adalah orang-orang yang pertama yang aku lihat secara nyata di dunia kerja. Makanya aku sangat berkaca sama kalian, bulatku tuh kalian gitu, dari segala macam usia, dari bersikap, dari bertutur. Meskipun Bani dari Bandung, Yogi dari Bandung, cuma emang karakternya beda-beda. Aku juga kayak, oh iya ya kayak gini ya ternyata dunia kerja tuh ya. Jadi kayak observasinya tuh di kalian lah mentoknya akhirnya. Tapi BTW, ada yang pernah berantem gak sih? Aku pernah sama Bani. Aku mau Odoy. Aku gak pernah loh. Tapi kan aku sama mami Mami nggak pernah.
Tapi kan selesai gitu aja, selesai. Maksudnya kita omongin lagi, udahannya ya udah. Iya tahu sendiri lah Mi, kita semua kan gak ada yang flat banget. Maksudnya kamu udah tahu karakter masing-masing gitu. Kalau aku udah bener-bener panas ya udah. Nah, Berantemnya Dan gimana? emang itu yang mendewasakan. Berantemnya gimana kalian yang beneran berantem? Iya. Kita bukan berantem secara fisik sih. Kita tuh sama-sama silent treatment kan, Ban? Oh, diem-dieman. Ada yang kejadiannya kan di kantor juga yang bikin orang kaget. Tapi kita bukan masalah pekerjaan ya, Ban ya? Kan, tapi kalau Iya. Nggak ada. Itu kita rebutan skincare kemarin. Iya, nggak ada ya. Apa? Ya paling diem-dieman ya. Nggak ada yang bener-bener berantem gitu, nggak ada kan ya? Nggak ada. Diem-dieman mah biasa lah. Agak Wajar sih, wajar. ntar juga balik lagi. Terus kita tuh nggak ngurusin gitu loh. Kalau misalnya ada yang berantem, makanya aku nanya kan, nggak pernah tahu ada yang berantem. Kalau ada yang berantem tuh biasanya kalau satu circle tuh kan kadang-kadang kayak mencoba mendamaikan gitu ya. Kita tuh enggak gitu yang alah ntar juga baik sih. Iya. Menyelesaikan diri secara naturalnya kita. Nggak maksa gitu loh, nggak yang sosokan kamu jangan gitu ini itu, enggak gitu sih. Paling kalau pas lagi ngobrol aja ya lo jangan gitulah ini Iya, dibawa iya. apa ya, dibawa santai. Dibawa enjoy aja. Hmm, Iya sih, benar-benar. enggak. Tapi ya kalau cerita tentang kayak selek-selekan gitu, justru aku malah setelah silent treatment sama Bani, aku semakin kayak oh ya udah, karakter Bani begitu, ya harus satu sama lain harus memaklumi. Makanya sampai sekarang juga langgeng sama Bani. Jadi lebih tahu ya. Ah, Oh gini. Yang lagi kita tuh kalau misalnya ada satu yang lagi kesel sama di antara kita gitu, nggak pernah saling manas-manasin. nggak ada. Jadi kayak cari apa sih, cari pembelaan gitu dari teman-teman. Nggak ada saling ngompor. Iya nyari apa? Nyari temen buat Iya, nyari kubu. nggak ada, iya cari dukungan gitu. Lo tau gak sih ini nggak ada? Nggak ada. Iya Biasa sih, aja gitu. bener lah. Mungkin ya yang bikin kita Awet. awet. Iya sih nih, bener. Makanya sesibuk apapun kita kayak kemarin itu ke Jogja tuh beneran deh, aku seneng banget tuh. Itu kayak what amazing grace gitu, sesibuk-sibuknya orang gitu kan. Terus keren banget lah kita Kangen bisa gitu banget. menikmati quality time. Itu seru karena kalian itu jalan-jalan udah lama banget, terus kemarin akhirnya ke Jogja sama-sama kan. Kayak kalau lagi sumpek, lagi capek gitu, satu-satunya yang bisa bikin refresh memang ketemu temen sih. Cerita. Dan ini nih, kalau kalian ingat satu momen lagi yang makin mempererat hubungan kita, geng Cule, apa? Itulah Ya wedding, pernikahan Mami lah di Semarang. mau wedding trip itu jadi kayak nyatuin. Iya. Pernikahan Mami lah tuh, gila. Sibuk-sibuk cari tanggal kereta, cari penginapan. Ya gitu ada demo lagi kan di Jakarta tuh. Nah. Juga tuh. Sebelum itu tuh kalian nggak pernah pergi-pergi kan ya? Enggak, Di barengan sebanyak itu. Itu satu awal. rombongan. Iya, paling kalau ke Bandung kan anak-anak ada yang sering. Ya Mami kan pernah ke Bandung juga kan dulu kan, waktu sebelum nikah. Aku. Tapi kan nggak Iya. pernah banyakan banget gitu. Iya, itu pernikahan Mami tuh bener-bener tuh. Tapi kan maksudnya Pengikat kalau itu. Bandung makan deket Bani. Ya. Maksudnya yang jauh naik kereta kemana? Abis dari situ tuh kalian ke Jogja, terus ke Bali, ya nggak sih? Iya, Bali, Bani, Roy, Tonggo, gitu. Yuk, jadi gitu. Iya sih, seru sih ya. Agak merenggang, bukan merenggang ya sebenarnya. Lebih susah kumpul karena mungkin udah pada berkeluarga, Udah punya punya anak, keluarga. kan. Prioritas nih. Prioritas, terus Betul. mungkin ada juga yang
ada nggak nyaman kalau Kita semua ngumpul, nggak ada rasa apa, ada barrier lah, ada border gitu. Ya dimaklumi lah, karena kan nggak semua kepala bisa satu frekuensi kan. iya. Sebenarnya sih ya emang manusia tuh bisa berubah sih sebenarnya kan. Pastilah manusia kalau dia tambah dewasa ya pasti kan pemikirannya juga beda. Tapi yang penting rasa pedulinya itu jangan sampai berubah gitu. Ketika ya gue juga ngerasa ya misalkan ya sama Mami sama Edo tuh lagi ngerasa jauh gitu. Tapi bukan berarti gue nggak peduli. Ya karena emang lagi nggak bisa aja, misalnya frekuensinya, aduh nih nggak bisa ketemu dulu, nggak bisa telepon dulu ya. Aduh gimana, gue nggak bisa ke Batam karena jauh misalkan. Tapi yang penting kayak rasa masih peduli itu masih ada. Soalnya ketika rasa pedulinya itu udah hilang, ya kayak ya kosong lah. Kayak Jadi hambar. ya kayak bukan temenan lagi gitu. Kayak dia juga pasti kalau ketemu pun juga jadi canggung, pasti nggak enak. Itu kan juga pasti terjadi sama teman-teman kita yang lain, maksudnya teman-teman yang selain kita yang deket gitu ya, yang tiba-tiba udah dulu mah deket sekarang udah hilang gitu. Sekarang iya. Karena udah nggak ada lagi. Iya ya. Tapi kalian pernah nyangka nggak sih bisa bertahan selama ini kita temenan? Enggak. Hmm, Aku pikir tuh kayak terutama waktu aku nikah duluan kan ya, yang pertama. ya Mami yang pertama. Ya aku pikir ya udahlah gitu kan. Tapi ternyata bisa terus tetap ketemu gitu meskipun nggak udah lama gitu kan aku nggak ketemu kalian gitu kan. Terus ketemu lagi tapi rasanya tuh masih sama gitu loh, nggak ada yang berubah, nggak jadi canggung, nggak jadi aneh gitu. Itu sih. Kemanapun kita belain untuk ketemu kan. Setight-tightnya waktu kita juga kita sempetin ya, meskipun Balik lagi prioritas. pertemanan di masing-masing individu kita itu kan pasti beda-beda kan, karena kesibukan, karena ini ya kedewasaan dan kebijaksanaan kita masing-masing udah punya takarnya yang berbeda aja. Iya. Sampai Emang nggak bisa maksa juga kan kitanya. betul. Mungkin rasanya lain. Tapi aku ngerasain gitu sih, meskipun nggak sering ketemu, kalau ketemu tuh ya seru aja gitu. Seru. Nggak ada selalu rasanya sama gitu, kayak kita masih satu kosan. Ya nggak sih Ban? Kayak satu kosan. Betul. Wah, nih momen seru lagi nih yang masih nempel di otak gua. Ingat gak kita bakar-bakaran? Di Dadat, tempatnya Dadat. Iya, di rumah Dadat. Sama Dadat. Itu gue tuh Terus di malam nyusul habis tugas apa ya? liputan siang. Iya. Tahun baruan juga tuh kalau nggak salah ya di rumahnya Nadia ya. Kenapa Mi? Tahun baruan ya di rumah Nadia. Tahun baruan ya? Iya sih kayaknya Enggak, tahun baruan. Dadat di rumah Dadat dulu itu, baru Rumah Nadia. Beda bulanan lah. Itu ingat Nah, banget. di situ kan di rumah Dadat itu pas bakar-bakaran di situ tuh kita tahu satu sama lain inisiatif bersih-bersih nggak? Atau yang cuma makan doang? Ingat nggak? Mas Dedi bikin mashed potato. enak banget. Terus kita yang Ini Mami belum married kan, belum kan? Udah. udah Mi, udah Ban. Belum itu. Itu jalan 1 tahunan Mami deh. Kita udah erat di situ. Udah itu. Udah. Terus? Masak mashed potato di rumah. Udah. Habis makan kita baring tidur, yang nyuci piring Tessa doang. Itu emang kita sengaja sih kayaknya. Iya sih, tapi kan emang males ya. Kita ngetes Tessa.
main game kan kita main-main bukannya kalah main apa sih, main kartu, main apa gitu, cuci piring itu. Itu Iya, enggak. kayaknya main games waktu itu. Enggak loh, cuci piring itu inisiatif Tessa. Kita tuh malah jongkok-jongkokan, kuak-kuakan segala macem. Orang si Cule tuh ngomel juga, dia suruh cuci piring. Iya, kayaknya Tessa mungkin udah cuci piring. Bukan kalah game. Itu game dong, seingat gue tuh game. Di mana-mana juga kita pasti kalau nggak bawa Uno, bawa kartu apa, bawa Uno yang stako yang berisik itu. Mana-mana itu yang cuci piring duluan tuh pasti Bani, nggak mungkin Tessa. Tessa tuh pasti tidak punya Masa? piring. Iya. Kayaknya tuh Bani nggak nyuci piring di situ, Mi. Kan itu kok nggak salah gara-gara game deh, Do. Dia tuh kalah game. Tapi kita tuh Masa sih? kompakan kalau misalkan kita tuh nyalain dia, suruh dia cuci piring. Masa ya? Kayaknya gitu deh. Nah, coba kita tanya Tessa ya. Makanya dia ngomel-ngomel. Coba. Kita telepon Tessa. Nanti dia- Udah Halo Tess. Udah kayak acara ini ya. Jalin silaturahmi. Terus apa lagi ya? Yang aku Gila. itu main Uno di kamar. Terus sampai ada sebutan, kenapa Bani dibilang Bu RT? Kenapa aku dipanggil Ya. Mami? Ya karena Mami mengayomi dulu, peduli sama kami-kami. Kalau Bani kan Bu RT ya, emang dia tukang ngatur jadwal dulu. atur jadwal. Iya. Bani itu dulu PR-nya geng Cule. Apa-apa ayo woi. Dia semua Dia mengatur. semua dia Iya. di mana? Ingat nggak kita karaoke di Inul Vista Point Square? Nah tuh Bani tuh yang ngejadwalin. Bani, kita ngapain ya ke Point Square, jauh banget. Di mana sih? Karaoke Inul Vista di Cilandak. Lupa ya. Di Lebak Bulus. Iya di Lebak Bulus. Kok jauh banget sih kita karaoke di situ? Bukannya di pas Di Plaza Semanggi pernah. Tapi yang di Point Square itu yang rekaman kita yang nyanyi lagunya ini apa? Lembayung Bali apa? Setelah Mami Mer itu kalau nggak salah. Lupa. Ya tuh lagu Lembayung Bali tuh ya, kalau dengerin lagi gue inget banget tuh nih momen Mary, terus kita semua nangis-nangis di panggung dong. Iya. Di pernikahan Mami kan kita nyanyi itu, di karaoke Point Square kita juga nyanyi itu. Kita Iya, ngapain ke Point kalian nyanyi itu ya waktu itu. Coba Mami diputar dulu, kalau ada videonya boleh kasih Bani biar ditampilkan. Ini dia videonya. Square? Kita nangis. Mami Di mana? Itu masih itu tuh ada CD-nya ya, tapi nggak tahu CD yang mana. Tapi kayaknya diposting di Facebook deh. Udah dipindahin enggak? Kan dulu belum bisa, Dok. Posting video. Kan bisanya foto doang. Ada kan Mami waktu nikah tuh ada yang camcorder kan, aku ala-ala reporternya. Itu sempat Mami kasih deh. Enggak ada. Enggak. Yang kita dikasih tuh foto-foto ini pas prewed, kan kita ikutan pas prewednya Mami. Iya. Iya, prawet, iya. Kangen apa ya, rasa-rasa nggak ada feeling guilty-nya kita pulang pagi terus besoknya harus kerja pagi gitu. Iya lo anjir lo. Kita tuh dalam seminggu pasti ada nongkrong. Pasti tuh. Tiap Udah hari. dari Kamis, Jumat, Sabtu, tiap hari tuh Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Minggu pun kadang-kadang gas. Dan serunya gaji kita kan kecil ya semuanya ya. Berasa kaya. Berasa kaya kan, berasa hidup kita sebulan dengan gaji segitu. Boros banget loh.
boros lah Mi. Ingat nggak kita makan Burger King di Plaza Semanggi? Anjir, baru 1 tahun setengah kerja di TV itu makan amburadul, habis makan karaoke ke Indonesia Semanggi. Mbak, belum puas karaoke, nongkrong lagi di Kemang. nongkrong lagi. Iya, Gila, tapi norak tapi banget. serunya kita itu ya gitu, kayak bayar tuh ya udah langsung inisiatif patungan bareng gitu. Itu yang bikin terasa murah ya. Murah. Kayaknya mungkin itu ya yang akhirnya kita tuh pergi mulu. Mungkin senior tuh kesel nih anak nggak ada ininya, kita aja yang udah senior gajinya udah di atas kalian nggak kayak gitu. Nggak juga sih, tapi ada aja gitu ya Iya, rezekinya ada aja. kan. Iya, alhamdulillah sih. Ya rezekinya ada aja, tapi tiap hari makan Indomie. Pesa banget gitu. Opik. Biar Kayaknya masih ada. teman-teman yang denger nggak ngayal-ngayal doang nih, karena orang-orang yang kagak ada ya. Apa yang pengen teman-teman sharing mengenai pertemanan buat ke orang-orang yang ngerasa apa ya, apakah benar ini tuh teman gua gitu. Coba Mami dulu deh. Gimana maksudnya? Sekarang ini kan banyak orang yang ngerasa gue tuh nggak punya teman, gue tuh Real friends atau fake friends gitu. apa yang kalau ya nemuin teman itu kan sebenarnya apa ya, bukan takdir doang, tapi pasti akan kamu rasain dari hati kan ketika kamu mau jadi diri sendiri dan nggak malu lagi untuk membuka jati diri kamu. Berarti kan itu udah satu tanda kalau ya mungkin orang yang baik untuk aku gitu. Tapi kan pasti perlu waktu gitu. Nah sekarang kan kebanyakan orang yang baru kenal udah hilang pada akhirnya orang itu banyak kok terjadi, dan banyak orang yang jadi depresi gara-gara itu banyak banget kejadiannya, terutama di Indonesia. Apa yang teman-teman mengenai tentang gimana sih bisa ngebentuk gitu ya satu pertemanan yang bisa jadi saudara pada akhirnya gitu, dan jadi pertemanan yang bisa diandalkan. Kalau menurutku sih kayak gitu tuh nggak bisa disetting sih, nggak bisa dibikin gitu. Jadi tuh kayak kadang ya kita juga suka salah gitu, ngerasa kayak oh ini orang ini baik ya, bisa dipercaya gini gitu. Tapi setelah kita jadi apa adanya, terus nggak lama ada masalah gitu, terus nyesel. Itu juga nggak jarang juga yang kayak gitu loh. Jadi kalau menurut aku takdir aja sih, harus mungkin udah ada takdirnya masing-masing kayaknya ya. Ini tuh sahabatan sama ini mungkin lah ya, maksudnya lama gitu tidak ada masalah, dipertemukan, berproses, meskipun takdir juga ya, karena kan ada usahanya gitu buat mengerti buat apa gitu. Kalau menurutku nggak bisa dikasih tahu, nggak ada tipsnya gitu loh, Bani. Gimana sih supaya punya pertemanan yang langgeng ya apa? Karena kita tuh cuma bisa memfilter diri kita sendiri, atau cuma bisa mengkoreksi. Oh aku salah nih misalnya dalam pertemanan, misalnya tiba-tiba ada yang tersinggung sama kata-kata kita, terus kita kan mengkoreksi diri sendiri gitu kan, kayak oh berarti aku salah nih, aku nggak boleh nih kayak gini gitu kan, introspeksi diri lah lebih kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa minta orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu loh, sehingga pertemanan itu jadi langgeng. Jadi nggak ada yang bisa menjamin sih. Jadi kayak jalan aja gitu dengan berjalannya waktu ya lama-lama kebentuk sendiri. Masing-masing orang-orang ini
bisa jadi satu atau enggak. Kalau enggak ya akan pisah. Kalau misalnya rasanya tetap sama, tetap bisa jadi diri sendiri, nggak fake, ya akhirnya bisa langgeng gitu. Jadi nggak ada tips. Menurut aku sih susah ya ngomongin. Nggak ada sih. Kita juga nggak pakai maksudnya nggak pakai usaha kan buat deket, buat gini gitu. Kalau pas lagi ada masalah aja atau pas lagi ada apa, ngerasa nggak enak sendiri, aku jadi nggak enak nih, terus kita introspeksi aja diri sendiri gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa ngatur orang lain, paling cuman ngingetin dikit-dikit gitu, tapi kan nggak bisa udah itu ini lama-lama kan kesel juga digituin gitu. Nah kita tuh nggak bisa gitu. Itu nggak sih? Ya nggak? Iya sih, sebenarnya setuju lah sama Mami, karena untuk menjaga dan mempertahankan persahabatan itu tuh ya kunci yang paling pertama adalah kejujuran sama diri kita sendiri gitu. Kita kan nggak mungkin bisa memakai topeng yang lain untuk demi sebuah pertemanan gitu. Toh kalau misalkan ngambil contoh circle pertemanan kita gitu kan, ya kita jadi diri kita sendiri, organiknya kita ya gitu, kita yang memupuk diri sendiri. Dan bisa saling menerima gitu loh. Kalau misalnya kalau aku udah nggak suka sama Edo gitu, aku pasti males udah gitu. Iya nggak? Tapi kan betul, semuanya ya bisa saling menerima aja gitu. Padahal bener-bener beda-beda banget. Istilahnya saling memaklumi lah. Karena kita tumbuh bareng-bareng gitu kan, dengan hobi yang bareng-bareng. Hobi kita kan suka nongkrong gitu. Nah kalau misalkan tadi berkaca pada pertanyaan Bani, kalau ngeliat zaman sekarang ya beda sih Ban, beda banget lah. Sekarang kan anak-anak, bukan anak-anak lah ya, remaja-remaja sekarang kan bertemannya ada embel-embel di belakangnya. Embel. Ada maunya gitu kalau berteman. Maksudnya kalau lihat di zaman sekarang, kalau ya kita lihat lah orang-orang anak-anak zaman sekarang berteman pasti ada maunya. Minimal misalkan gitu karena temannya punya mobil, jadi seolah-olah harus merasa dekat di kalangan, misalkan di kalangan influencer kayak gitu, saling pansos, memanfaatkan teman, bahasanya memanfaatkan teman. Nah kita tuh nggak ada memanfaatkan, bahkan kita saling dukung, kita tuh saling merangkul. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita tuh kayak seberapapun ada kita tetap ngumpul gitu. Kita nggak menghakimi teman-teman kita, paling kita ceng-cengin doang, lu gitu, masa sih nggak ada waktu kayak gitu doang, habis itu udah. Bener Gitu. Kalau gue run up, intinya adalah ketika berteman itu ya harus bisa saling dengerin, saling ngingetin, jadi diri sendiri, sama ya terima temenmu, sama ya kamu juga mesti tahu gimana kamu dimiliki gitu, maksudnya betul-betul ya ini sih kayaknya tepat nih lingkungan ini nih buat gue gitu, jangan sampai memaksakan buat circle yang dia juga tersiksa gitu kan. Dengan kita tuh banyak loh, banyak tapi nggak ada yang protes, nggak ada yang julitin sini julitin sana tuh nggak ada loh. Paling ya lucu-lucuan aja kalau ada aib gitu, suka cerita-cerita gitu. Tapi kita nggak julitin gitu. Kita bukan bongkar aib lah ya itu gibahan internal kita. Supaya bahan bercandaan gitu. Dan itu pun cuma ada di grup kita. Iya, nggak kemana-mana. Iya, bisa. Nggak sampai ke eksternal gitu. Jadi kita udah tahu batasannya secara dewasanya kita masing-masing gitu. Kita nggak ada yang kayak misalkan kayak apa comblangin siapa segala macam. Oh ya udah, itu internal kita. Dan bahkan kalau kita dengerin isu-isu dari luar, tetap kita mempertegas di dalam kan. Misalkan sama siapa itu, lu lagi sama ini ya? Enggak gitu. Tahu lah siapa kan. Kita konfirmasinya itu ke internal, bukan mencari tahu ke eksternal, keluar, enggak.
nggak tahu, itulah inisiatif dan pendewasaan diri kita itu terbentuk secara organik semuanya, itu serunya. Iya sih. Gitu, jadi kayak ya dramatisasinya geng kita itu juga cuma kita aja yang tahu gitu kan, pahit-pahitnya, getir-getirnya, manis-manisnya, galau-galaunya, kesel-keselnya gitu. Justru itu yang menjadi kayak kisah klasik yang drama tapi seru. Yang paling bikin panik itu adalah, tuh aku masih ingat banget, Poppy sakit, Ya. hilang, ya kan, ternyata dia pulang, Langsung hilang. Ingat banget banget pulang. ya apa tiba-tiba mau make up, bye nih Poppy hilang. Iya kan? Iya. Ya kan kita taunya sakit. Iya sih. Ini udah setengah 12 aja. Oke, last question lah buat malam ini. Pokoknya next kita mesti ngobrol lagi. Kalau Apaan udah selesai? kan kasihan nanti kita pasti harus ngobrol lagi lah. Emang mau selesai cuma sekali doang? Jangan dong, kita kan masih banyak mau di-sharing. Cuman itu buat perkenalan dulu nih buat yang Mami itu lagi panas-panasnya loh, Ban. Jadi bisa pak. Gue ngomong apa lupa dikirim. Menurut kalian ya, apa yang paling berubah dari pola pertemanan kita? Kalau ini gue bisa jawab. Apa yang paling berubah? Pola pikir kita masing-masing. Dari pertemanannya maksudnya. Dan iya, dalam artian gini, pola pikir kita bertumbuh dan berkembang, berubah kan, tapi itu membawa dampak yang positif ke kita. Itu yang paling berubah ya kalau gue sendiri, gue yang nggak ngerti paham dengan dunia kerja, dunia pertemanan, anak kampung gitu kan, tiba-tiba nyampe ke Bandung beda karakternya, nyampe Jakarta beda karakternya. Gue nggak bisa mendapatkan orang-orang yang original, yang benar-benar tulus dalam berteman gitu. Pola pikir gue berubah tapi bagus gitu. Menjawab nggak tuh? Enggak ya, emang sih gue bodoh sih. Enggak lagi ya. Enggak lah. Kalau menurut aku pola pertemanan yang berubah, kalau dulu tuh kan kalau ada yang kenapa gitu, kita lihat kenapa, kita selalu nanya kan, lo kenapa sih gitu kan, langsung gitu nanya, bisa nanya gitu. Kalau sekarang tuh karena kita udah semakin mature, kita tuh lebih memilih untuk menunggu gitu loh. Iya, menunggu si orang itu bercerita. Iya, tapi kalau nggak cerita juga nggak apa-apa gitu. Kalau dia memang tidak mau memperlihatkan kesedihannya juga nggak apa-apa, atau nggak mau memperlihatkan dia lagi ada masalah juga nggak apa-apa, atau hanya ke sebagian orang ya nggak apa-apa juga. Tapi kita tuh nggak ngulik gitu. Kalau dulu kan kenapa sih gitu, jangan gitu dong, jangan sedih, bukan gitu ya. Itu sih lebih ke yang kayak gitu. Iya, benar-benar setuju. Ya itu mami juga setuju. Karena banyak banget momen kita tuh kayak nggak mengkepoin, nggak menghakimi sesama kita. Iya. Pertemanan kita itu jarang-jarang untuk menghakimi gitu. Dengan segala macam konflik yang kita alami, segala macam gitu kan. Ya udah, naturally aja. Mungkin karena dulu kita semua deket ya, karena satu kosan, jadi bisa ditanyain langsung, dipepet terus lama-lama juga cerita gitu. Kalau sekarang sebenarnya kalau ketemu dicecer juga bisa ya, tapi kita nggak gitu. Lebih dewasa aja gitu. Lebih wise kita menghadapi kehidupan. Berubahnya gitu. Ya emang pernah ngedengar sih kalau semakin lo tahu seorang gitu ya, pasti dengan diam aja lo udah tahu sebenarnya apa yang ada di otak orang itu, atau ada yang apa yang ada di hati orang itu. Kayak yang lagi rame tuh di TikTok sama IG, yang cuma dilirik-lirik doang. Tau nggak? Apaan sih? Nggak tahu Mi. Apa Mi? Itu loh, yang apa lagi makan, yang semua bikinnya sama kok reelsnya.
Apaan? Yang mana nih? Lagi makan berdua di restoran, terus udah gitu cuman gini doang. Gitu doang. Oh Tahu. iya, satu frekuensi. Iya, kayak ngasih kode. Sih Ya kode. udah. Nggak langsung melihat langsung, tapi ada. Iya, gitu. Iya. Itu kita mah udah dari dulu kali, dari Iya. juga udah kayak gitu. Iya, dulu kan kita pakai kode jam 3 tuh, Odo itu sering. Roy, jam 2. Ah, gitu tuh. Zaman dulu. Dari dulu kita mah. Iya. Seru sih. Iya, nggak berasa ya kita 1 jam loh kayak gini, kayak kurang kali. Makanya ngobrol lagi. Ramean yuk. Ramean juga ayo. Pokoknya kalau ada keresahan ayo lah. Kita kangen ayo lah. Ya apalagi bisa kita lakuin kan. Karena di perjauhan kan. Sebenarnya bukan keresahan sih, kerinduan. Iya. Kalau resah mah ya udahlah ditanggung masing-masing kalau resah. Kalau rindu, ayo bareng-bareng. Tapi ya namanya temen ya tetep aja tahu. Lo harus dengerin juga kalau orang lagi resah loh. Temen lo resah. Kasian lagi. Jangan sampai ditinggal lagi. Daripada Enggak lah. Kalau umur-umur kita ini kayak nggak ada kasihan nih. Kalau maksudnya gini, kalau kita ada masalah, kita kan bukan anak-anak yang rapuh ya. Ada masanya ya. benar. Kalau ada masalah kita hadapi, kalau nggak sanggup baru kita cerita. Dari dulu kita gitu. Iya. Cuma anak-anak Iya. gue ngeliatnya serem juga gitu. Dikit-dikit ringkih banget. Mungkin besok-besok episode kita tentang keresahan orang tua tuh. Mami, Nadoy, Adis gitu kan, yang udah punya anak bagi cerita tuh. Atau kita Boleh. itu ketika dulu kita perdalam lagi. Jadi, coba saya setting zoomnya supaya lebih proper ya. Iya, diatur gitu. Kita kan geng-geng yang mentalnya kuat nih. Mau sepahit apapun hidup kita kemarin hampir 16 tahun kita bersama, tumbuh bareng-bareng, tetap aja. Iya sih. Kita tuh kalau ketemu selalu lama loh. Iya. Iya kan? Bentar. Kayak Iyalah. Gue iya telepon kan? pada aja nggak pernah bisa sejam kan, pasti lebih. Iya kan? Selalu lama loh. Kita tuh kalau ketemuan tuh selalu lama. Biasanya kan kalau orang yang nggak terlalu gimana kan ketemu paling cuma sebentar, cuman gitu doang kan. Tapi itu kita tuh selalu ketemunya lama, tapi obrolannya nggak pernah habis. Kayak kurang terus malahan. Iyalah, zaman pandemi aja kita 1,5 jam tuh di dalam coffee shop itu. Dipelototin. Meskipun cerita kita tuh diulang-ulang lagi, Iya, ngorek-ngorek momen yang lama, tetap aja seru. kangen nih. Kembali Itulah. Kayaknya emang harus perlu deh staycation bareng lah kita tahun depan. Tapi ya Merancang. kalau kita kan ya udah gitu ya, maksudnya nggak terlalu maksain, nggak terlalu gini. Aku tuh salut loh sama pertemanan yang mungkin lama gitu kayak kita. Tapi bener-bener yang rajin banget ketemu sampai 17-an aja bikin lomba. Pernah lihat? Kita nggak ada kan? Pernah lihat nggak? Ih, aku salut aja sama yang mereka yang begitu gitu. Tapi kan kita memang nggak model kayak gitu dok, nggak model yang maksain. Enggak. Terus ini tuh enggak gitu, kayak yang ya udah. Tapi ada sih yang begitu. Ya kan? Ya kan? Kira-kira yang begitu kawan berantem ya? Sering banget kan ketemunya tuh kayak wajib banget. Kayak kalau kita aja ketemu lebaran kan? Lebaran itu juga kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan sebenarnya aduh masa lebaran nggak bisa ketemu gitu. Tapi kita tuh nggak apa-apa loh. Iya, itu kita internal kita tuh nggak ada yang saling menghakimi, nggak ada menjudge gitu, nggak bikin mental down. Mungkin kalau kita keseringan, mungkin gitu kali ya kata. Kalau kita keseringan ketemu mungkin malah justru bosan, nggak ada cerita lagi. ngeri berantem.
jadi berantem, bisa jadi. Nah itu kan ya istilahnya ya gue butuh merecharge charger sosialisasi sama kalian, semacet apapun dikejar, pesta juga dikejar meskipun telat gitu. Ya itu kan sebenarnya yang penting kita harus kita pelihara tuh rasanya gitu, rasa kalau kita tuh ya masih saling peduli. Memiliki. Ya kalau memiliki kan Iya sih. ya terlalu apa ya apa hak lu juga kan memiliki satu sama lain, tapi yang pasti kan saling rasa peduli mah ya kalau sama teman gitu menurutku sih ya itu yang harus dijaga. Ya kalau nggak peduli lagi apa fungsinya teman? Betul sih. Iyalah. Dan di antara kita yang paling sering gua ganggu ya Mami sama Bani lah, sampai malam-malam gini. Pesta kadang-kadang malam gua ganggu udah. Apa sih gua udah kayak gini. Pokoknya sering marahin Edo Mi, jadi kita telepon Mami jam 11 malam, ya udah tidur kali, emang dia urus anak-anaknya pagi mau jam berapa juga. Kadang-kadang belum tidur. Ini nggak tentu ya, kadang-kadang tidur, kadang-kadang belum tidur. Iya ya ampun. Nostalgia banget ini. 2 jam ini panas sekali. Masa 2 jam sih? Oh iya udah jam 12 malam loh guys. Kita kali ya. Next kita lagi ya. Iyalah kita atur lagi lah. Diramu lagi. Kita bahas apa yang lagi perlu dibahas supaya teman-teman yang dengar juga dapat manfaat. Ya udahlah. Oke lah. Selamat istirahat lah buat kalian semua ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ya, jadiin acaranya ya. Ya, jadi Bye-bye.